Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wahyudianto dari kelas IATC dengan NIM 5302022063. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah usul tafsir wa qaidu dengan dosen pengampu Bapak Ulfi. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri dengan menguraikan dari berbagai segi aspek dan menjelaskan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Dan metode penafsiran ini jarang digunakan oleh peneliti-peneliti karena metode ini sangatlah bisa dibilang sangat rumit. Kemudian yang kedua yaitu ragam-ragam tafsir tahlili. Karena seiring berkembangnya zaman, tafsir tahlil ini kan jarang digunakan karena sangatlah banyak dan sangat kompleks. Tafsir ini memiliki dua ragam, yaitu tafsir tahlili biroi dan tafsir tahlili bil maksur. Tafsir bil maksur, tafsir tahlili bil maksur yaitu berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci dengan menggunakan pendekatan tafsir bil maksur yang berdasarkan pada penjelasan dalam ayat yang lain dan pada hadis-hadis nabawi dan pada perkataan para sahabat dan tabi'in. Itulah tafsir tahlili bil maksur. Terus yang kedua adalah ragam tafsir biroi. Tahlili biroi adalah penggunaan pendekatan tafsir tahlili biroi, yakni dalam penjelasan tafsir tahlili ini mufasir menggunakan sumber roi yang didukung dengan kaidah-kaidah ilmu dan cabang-cabang ilmu tafsir. Itu ragam dari tafsir tersebut. Itulah ragam tafsir dengan metode tersebut. Kemudian pasti kan ada pengertian metode penafsiran, kemudian ragam penafsiran, serta pasti juga selain itu juga kan berpikiran bagaimana sih kita melakukan langkah-langkah penelitian dengan metode tafsir tahlili. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang
langkah-langkah penafsiran dengan metode tahlili. Tuh. Tidak berhenti di perjalanan tafsir tahlili saja sampai pada ulama terdahulu saja. Karena metode tafsir tahlili sampai saat ini masih relevan dan masih digunakan dalam metode penafsiran Al-Quran. Sebagaimana perkembangan kehidupan manusia zaman sekarang, secara umumnya dan penafsiran ini juga masih sangat relevan, banyak digunakan oleh kalangan umat, walaupun ya sedikit menggunakan penafsiran ini. Tuh. Berikut ada beberapa langkah untuk melakukan penafsiran tahlili, yaitu pertama yaitu menjelaskan makna kata dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat atau sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Ketiga, penjelasan munasabah antar ayat dan surat-surat sebelumnya. Yang keempat, penjelasan i'tirab ayat dan macam-macam qiraat ayat. Yang kelima, yaitu penjelasan kandungan balaghah dan keindahan susunan kalimatnya. Yang keenam, penjelasan ilmu fikih, yaitu penjelasan ilmu fikih yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi penjelasan yang ilmu fikih ini ya terdapat dari ayat Al-Quran tersebut. Banyak yang dari fikih, seperti contoh itu penafsiran ayat tentang wudhu. Itu kan ada beberapa ayat tuh ada untuk Al-Quran sendiri. Dan yang ketujuh adalah penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Nah, ketujuh poin inilah yang merupakan inti dari metode tafsir tahlili yang digunakan oleh para ahli tafsir terdahulu dalam membukukan buku tafsir mereka. Hanya saja langkah-langkah ini bukan berarti harus berurutan seperti dalam metode tafsir tahlili, karena jarang digunakan. Tetapi langkah tersebut adalah langkah yang secara umum para ahli dalam metode tafsir tahlili ini menggunakan. Sebagian ahli tafsir sudah tidak menggunakan tafsir ini karena salah satu dari komponen yang di atas tadi merasa sulit untuk melakukan penafsiran. Tuh. Itulah penjelasan dari metode tafsir tahlili.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau kurang pas, karena di sini saya juga tahap belajar dan hanya ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari. Terima kasih kepada Bapak Ulfi selaku pengampu sekaligus dosen mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaidu. Apabila saya memiliki kesalahan kepada Bapak, mohon dimaafkan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Apabila saya sering terlambat, yaitu hilaf dari saya. Saya cukupkan sampai di sini presentasi sekaligus tugas UAS Ushul Tafsir wa Qawaidu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.